Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam dan salam sehat. Kasih setia Tuhan menaungi kehidupan kita semua tiap-tiap hari sampai dengan saat ini. Dan kita bersyukur selalu karena Tuhan berkenan saudara dan saya jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang saya pilih bagi kita masih dari Perjanjian Lama. Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33. Lalu kita sambung dengan Bilangan pasal 14 ayat 6 hingga ayat 8. Saya ulangi lagi, Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33 dan Bilangan pasal 14 ayat 6 hingga ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ajak kita, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami sangat-sangat bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini. Dan karena itu kami membutuhkan firman Tuhan. Tolong kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus mengartikan firman-Mu supaya kami dapat hidup menurut apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami sudah siap mendengar, berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bacaan Alkitab terpilih dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33. Kita sambung dengan Bilangan pasal 14 ayat 6 hingga ayat 8. Saya bacakan bagi kita semua. Saya mulai dengan Bilangan pasal 13 ayat 32 dan ayat 33. Berbunyi demikian. Juga mereka yang menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk atau kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14 ayat 6 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian firman Tuhan, kita yang melakukannya disebut berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua bagian bacaan Alkitab tadi saya mencoba membuat tema untuk kita renungkan bersama. Kabar baik versus kabar buruk. Sekali lagi, kabar baik versus kabar buruk. Saudara, seandainya kita disuruh memilih antara kabar baik atau kabar buruk, mana yang kita pilih? Kalau kita disuruh memilih antara kabar baik atau kabar buruk,
mana yang kita pilih. Mungkin ada yang bilang, saya pilih kabar baik. Dengan alasan, kabar baik pasti kabar yang menyenangkan. Kabar baik pasti kabar yang memberikan rasa aman dan nyaman. Kabar baik pasti kabar yang memberikan harapan. Kabar yang memberikan motivasi dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, kabar buruk adalah kabar yang menakutkan. Kabar yang tidak memberikan harapan. Kabar yang melemahkan. Kabar yang tidak mengenakan. Akan tetapi saudara, mungkin juga ada yang berpendapat seperti ini. Kalau saya pilih kabar buruk. Alasannya, kabar buruk tidak selamanya buruk. Kabar buruk dapat membuat seseorang lebih berhati-hati, lebih berwaspada, lebih mawas diri dan tidak lengah. Sebaliknya, kalau kabar baik bisa membuat seseorang menjadi lengah, merasa oh tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja, semua akan menjadi beres. Saudara terkasih, entah kabar baik atau kabar buruk, kita semua sudah tentu selalu mendengar dan mengalami dalam kehidupan ini. Dan dampak dari kabar baik atau kabar yang buruk itu sangat bergantung dari kita yang mendengar dan menyikapi akan kabar-kabar tersebut. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita merenungkan bagian bacaan Alkitab yang sudah kita dengar tadi. Saudara yang terkasih, ayat-ayat Alkitab yang tadi kita baca ada dalam sebuah cerita tentang 12 orang pengintai yang disuruh Tuhan melalui Musa untuk pergi dan mengintai tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Dan hasil pengintaian yang dibawa oleh 12 orang itu saudara berbeda, tidak sama. 10 orang bawa pulang kabar busuk, kata penulis kitab ini. Kalau kita baca itu di ayat 32, ya. 10 orang bawa pulang kabar busuk. Kabar seperti apa, saudara? Sampai-sampai penulis kitab ini katakan kabar yang mereka bawa itu kabar busuk. Mari kita lihat kembali bacaan ini supaya jelas. 10 orang pengintai mengatakan, negeri Kanaan itu adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Ini kabar busuk. Bahwa negeri Kanaan itu adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Karena semua orang yang mereka lihat tinggi-tinggi perawakan mereka. Mereka berasal dari keturunan Enak, keturunan para raksasa. Saudara, ini hasil dari apa yang mereka lihat. Ya, ini hasil dari apa yang dilihat oleh 10 orang pengintai. Waduh, menakutkan sekali. Itu artinya kalau Israel sampai di Kanaan, Israel pun akan dimakan. Ya kan? Apalagi kata 10 orang pengintai, bahwa mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Sangat tidak berarti apa-apa bila dibanding dengan para raksasa yang ada di Kanaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau beritanya seperti itu, dan Israel pun jadi takut saat mendengar berita itu, maka sudah tentu rasa takut itu akan membuat Israel
tidak akan berani masuk ke Kanaan, negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan itulah kabar busuk, kabar yang dibawa oleh 10 orang pengintai. Berbeda dengan kabar yang dibawa oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, mereka katakan seperti ini: oh, negeri itu sangat luar biasa baiknya. Kanaan itu sangat luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Ia akan memberikan negeri itu kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ini hasil dari apa yang diimani. 10 orang pengintai membawa hasil dari apa yang mereka lihat. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune membawa hasil dari apa yang mereka imani. Jika Tuhan berkenan, Ia akan memberikan negeri itu kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Walaupun ada raksasa di sana, tapi jika Tuhan berkenan, sekali lagi, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Ini hasil dari apa yang diimani, dan inilah kabar baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 orang pengintai melihat apa yang ada di depan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune melihat dengan iman apa yang tidak kelihatan, yaitu janji Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Ini sesuatu yang tidak kelihatan, tapi diimani. Dan untuk sesuatu yang baik, pasti Tuhan berkenan. Mempelajari situasi pakai akal dan mata memang oke, memang iya. Tetapi pada akhirnya, saudara, bukan akal yang mendikte iman, melainkan iman yang mendikte akal. Periksa kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Dalam kasus 12 orang pengintai, 10 orang, sikap mereka ditentukan oleh apa yang mereka lihat. Sementara Yosua dan Kaleb, sikap mereka ditentukan oleh apa yang mereka imani atau yang mereka percayai. Dua-duanya diperlukan, akal dan iman. Tetapi saudara, hendaklah kita ingat bahwa yang mendikte kehidupan orang percaya adalah iman. Sekali lagi, yang mendikte kehidupan orang percaya adalah iman. Kabar baik dan kabar buruk selalu ada di sekitar kita. Tapi ingat saudara, yang mendikte hidup kita adalah kabar baik dan bukan kabar buruk. Saudara yang terkasih, sekarang ini ada banyak raksasa di depan kita. Dan salah satunya adalah COVID-19. Ya. Salah satunya adalah COVID-19. Raksasa COVID-19 yang hampir setiap hari memakan korban. Menurut data saudara, kasus COVID-19 sampai hari ini secara nasional meningkat menjadi 47.400
497 kasus. Itu secara nasional. Sedangkan di NTT sendiri urutan ketiga, ya. Urutan ketiga dari jumlah peningkatan kasus COVID-19. Secara khusus di Kota Kupang tercatat total kasus 12.626 orang. Dan karena itu Presiden Republik Indonesia meminta agar Nusa Tenggara Timur berhati-hati. Nusa Tenggara Timur berwaspada. Jujur saudara, berita peningkatan kasus COVID-19 adalah berita yang buruk. Harus kita akui bahwa berita peningkatan kasus COVID-19 adalah berita yang buruk. Berita yang tidak menyenangkan. Berita yang mencemaskan, bahkan menakutkan. Kalau dapat dikatakan berita yang sangat mencekam. Dengan akal dan dengan mata kita melihat COVID ini seperti raksasa yang sangat besar. Dan kita seperti belalang, ya. Kita sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah demikian, saudara? Apakah hanya dengan akal dan dengan mata kita melihat kasus COVID ini? Oke, kita bisa katakan seperti itu, saudara. Akan tetapi, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus melihatnya dengan iman. Ingatlah bahwa hidup orang percaya adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Akal dan mata memang diperlukan, saudara. Akan tetapi bukan akal dan mata yang mendikte iman kita. Melainkan sebaliknya, iman kitalah yang mendikte akal dan mata kita. Sekali lagi, akal dan mata memang diperlukan. Akan tetapi bukan akal dan mata yang mendikte iman kita. Melainkan imanlah yang mendikte akal dan mata kita. Karena itu saudara, dengarkanlah kabar baik ini. Kabar yang memberikan semangat. Kabar yang memberikan harapan. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan. Ini kabar baik. Kabar yang memberikan harapan. Kabar yang memberikan semangat kepada kita semua. Jika Tuhan berkenan. Dan pasti Tuhan berkenan, saudara. Tuhan akan membuat kita melewati COVID ini. Tuhan pasti berkenan akan membuat kita melewati COVID ini. Hidup kita tidak dituntun oleh kabar buruk. Walaupun kabar itu ada, walaupun kabar itu akurat, sesuai dengan kenyataan. Tapi saudara, hidup kita tidak dituntun oleh kabar buruk. Melainkan hidup kita dituntun oleh kabar baik. Sekalipun itu belum kita lihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membuat kita melewati COVID ini. Semoga firman Tuhan menyegarkan kita, memberi harapan kepada kita, dan menambahkan semangat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kekasih jiwa kami. Kepadamu kami angkat pujian, hormat, dan sembah. Kami angkat syukur kami karena Tuhan masih berkenan melawat kami dengan firman-Mu, memberikan harapan, semangat, dan memberikan kepada kami motivasi-motivasi baru dalam kami menjalani hidup ini. Kami sangat-sangat bersyukur mendengar firman-Mu bahwa hidup kami dituntun oleh kabar baik. Sekalipun kabar yang buruk itu ada dalam kehidupan ini, sekalipun kabar buruk itu nyata dan real, tetapi kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup kami dituntun dengan kabar yang baik. Bahwa jika Tuhan berkenan, dan pasti Tuhan berkenan, kami akan melewati COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapak untuk kabar baik ini. Tuhan tolong kami supaya kami percaya sungguh pada kabar ini, bahwa kami akan melewati situasi, kondisi yang tidak menyenangkan ini. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Berkati setiap tugas dan pekerjaan kami. Jauhkanlah daripada kami segala yang jahat, penggoda dan pencobaan. Biarlah kehidupan kami hari ini kami jalani di dalam rasa takut dan hormat kepadamu. Kami berdoa bagi semua kekasih kami yang masih ada dalam penderitaan. Kiranya kabar baik sampai kepada mereka, bahwa jika Tuhan berkenan, dan pasti Tuhan berkenan, mereka akan melewati masa-masa yang sulit. Mereka akan melewati masa-masa penuh kesakitan dan penderitaan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka. Kabar baik ini sampai kepada mereka, bahwa Tuhan berkenan menolong memberkati mereka untuk bisa melewati rasa duka dan hidup tetap berpengharapan kepadamu. Kami juga berdoa bagi para medis. Tuhan menolong mereka dengan roh-Mu, agar mereka pun dapat bekerja dengan baik. Bekerja dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pekerjaan mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya kabar baik ini juga sampai kepada mereka, memberikan semangat di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, agar biarlah apa yang mereka kerjakan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga bagi gereja-Mu, pakai gereja sebagai alat dalam tangan-Mu untuk terus meneruskan kabar baik bagi setiap orang yang memerlukan kabar baik, kabar yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah gereja tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekali lagi kami serahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Karuniakanlah bagi kami hati yang gembira, semangat, dan sukacita. Kiranya hidup kami dapat memuliakan akan nama-Mu. Ini doa kami, harapan kami, sempurnakanlah permohonan kami, sebab kami berdoa tidak dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena
sudah mau mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia daripada Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara-saudaraku dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.